Metode analisis gravimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran berat endapan yang melibatkan pembentukan endapan, isolasi, dan pengukuran berat dari suatu endapan. Kinerja dari metode gravimetri dibandingkan dengan metode analisis kuantitatif yang lebih modern, yang disertai dengan instrumen-instrumen yang mahal. Metode gravimetri ini relatif lebih lambat karena dia harus melalui beberapa tahapan prosedur. Kemudian keuntungan daripada metode ini adalah peralatan yang dibutuhkan itu tidak banyak, yaitu di samping peralatan gelas, kita memerlukan neraca atau timbangan dan juga oven untuk mengeringkan dari endapan. Dan mungkin kalau diperlukan suhu yang tinggi, kita memerlukan suatu tungku atau furnace untuk membakar endapan sehingga beratnya stabil. Dan metode ini tidak memerlukan kalibrasi karena hasil yang diperoleh itu didasarkan pada berat molekul. Akurasi dari metode ini adalah 1-2 bagian per 1000. Kemudian sensitivitas analit ini lebih daripada 1%. Selektivitas tidak terlalu spesifik dibandingkan dengan metode-metode yang lebih modern. Sebelum kita masuk kepada tahapan prosedur, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai kelarutan atau solubility. Bahasan ini sebenarnya mengulang dari pelajaran kimia dasar mengenai kelarutan suatu senyawa. Kelarutan itu sendiri bisa kita definisikan sebagai banyaknya zat terlarut maksimum yang dapat larut pada sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa itu biasanya berubah dengan perubahan suhu. Satuan dari kelarutan itu bisa dalam mol per liter atau molar, yang ini disebut dengan kelarutan molar, atau dalam gram per liter. Untuk suatu senyawa kita dapat mengelompokkan ke dalam senyawa berdasarkan kelarutannya ke dalam senyawa yang mudah larut atau soluble, kemudian slightly soluble itu yang pertengahan, kemudian yang insoluble itu yang sukar larut. Jadi soluble itu yang mudah larut, slightly soluble yang pertengahan, dan insoluble yang sukar larut. Berikut ini adalah solubility rules atau aturan kelarutan untuk senyawa-senyawa ionik pada pelarut air pada suhu kamar, yaitu suhu 25 derajat Celcius. Ini bisa kita hafalkan karena tidak banyak yang dalam aturan ini. Yang pertama, yang menyangkut senyawa-senyawa yang mudah larut atau yang soluble adalah semua senyawa dari logam alkali, yaitu grup atau golongan 1A, termasuk litium, kalium, natrium, dan semua senyawa alkali, logam alkali ini apabila dia membentuk senyawa dengan anion yang lain, maka akan menghasilkan senyawa yang mudah larut. Contohnya seperti natrium klorida, NaCl.
Kemudian aturan yang berikutnya yaitu semua senyawa yang mengandung ion amonium itu adalah soluble. Ini tidak ada perkecualian untuk kedua golongan senyawa ini, yaitu golongan alkali dengan amonium itu seluruhnya adalah membentuk senyawa yang mudah larut. Kemudian semua senyawa nitrat, klorat, dan perklorat juga mudah larut. Berikutnya ada semua senyawa sulfat. Ya. Di sini ada perkecualian. Senyawa sulfat itu mudah larut. Ada perkecualian yaitu kalsium sulfat, CaSO4. Kemudian perak sulfat, Ag2SO4. Ini adalah agak mudah larut, yaitu slightly soluble. Kemudian yang sukar larut dari senyawa-senyawa sulfat adalah barium sulfat, merkuri sulfat, dan timbal sulfat. Ya. Berikutnya adalah semua senyawa klorida, bromida, iodida adalah soluble, kecuali dari Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Jadi seperti AgCl itu berarti merupakan senyawa yang insoluble. Kemudian senyawa hidroksida, ya, ini semua adalah insoluble, kecuali tentunya golongan 1A, ya, kemudian amonium, ya, NH4+, kemudian barium hidroksida ini soluble, sedangkan kalsium hidroksida CaOH 2 kali itu adalah slightly soluble. Selanjutnya adalah semua karbonat, fosfat, dan sulfida itu insoluble, kecuali golongan 1A dan amonium. Setelah kita mempelajari aturan-aturan kelarutan, di sini kita akan mencoba untuk menguji pemahaman Anda mengenai penggolongan senyawa soluble, slightly soluble, atau insoluble. Sekarang coba Anda tentukan 3 buah senyawa di sini: perak sulfat, kalsium karbonat, dan natrium fosfat. Perak sulfat, kalsium karbonat, dan natrium sulfat. Kita lihat di sini aturan kelarutan, ya. Perak sulfat itu Anda bisa lihat semua sulfat adalah soluble kecuali kalsium sulfat, perak sulfat. Jadi perak sulfat itu merupakan senyawa yang slightly soluble. Kemudian kalsium karbonat, ya, kalsium karbonat. Kita lihat di sini aturan berdasarkan aturan kelarutan itu di bagian yang paling bawah semua karbonat, ya, kecuali golongan 1A dan amonium. Ya, di situ kalsium itu merupakan golongan 2A, sehingga kalsium karbonat itu merupakan senyawa yang insoluble atau yang sukar larut. Baik. Berikutnya adalah natrium fosfat. Natrium fosfat kita lihat tadi bahwa semua golongan 1A, ya, di sini natrium merupakan golongan 1A, merupakan senyawa yang soluble. Ya, sehingga kita jawab pertanyaan ini, ya, perak sulfat tadi adalah slightly soluble, kemudian kalsium karbonat adalah insoluble, dan natrium fosfat adalah soluble, ya, atau mudah larut. Baiklah, kita akan lanjutkan pada masih pada latihan. Ya. Sekarang Anda coba untuk menyelesaikan, ya, pertanyaan ini. Pertanyaan masih sama, golongkan senyawa ionik berikut sebagai senyawa yang soluble, slightly soluble, atau insoluble.
Kita lihat di sini adalah sulfida, golongan hidroksida, dan nitrat. Ya. Golongan sulfida, golongan hidroksida, dan golongan nitrat. Kita lihat pada golongan sulfida semuanya adalah insoluble, bagian bawah sekali. Kemudian nitrat itu semua nitrat itu yang ketiga bisa Anda lihat adalah soluble. Kemudian hidroksida itu kecuali golongan 1A, NH4 dan barium dan kalsium. Ya. Sehingga tembaga sulfida itu adalah insoluble, kemudian kalsium hidroksida ya, adalah slightly soluble, tadi ada perkecualian karena semua hidroksida adalah insoluble kecuali Ca. Ca itu slightly soluble, kemudian seng nitrat itu adalah soluble. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai solubility equilibrium atau kesetimbangan kelarutan. Kesetimbangan kelarutan. Untuk suatu kesetimbangan kelarutan berikut, kita lihat suatu kesetimbangan AgCl. AgCl itu merupakan senyawa yang insoluble. Apabila dia terbentuk, maka dia akan membentuk suatu endapan yang berbentuk padat, ya, bentuk solid. Di dalam larutan, maka AgCl ini akan berada dalam kesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu Ag+ dan Cl-. Persamaan ini disebut dengan persamaan kesetimbangan kelarutan atau persamaan kelarutan, ya, di mana AgCl itu berada dalam kesetimbangan dengan ion-ionnya. Dalam kesetimbangan itu ada kemungkinan dia terletak pada sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Apabila kesetimbangan kelarutan ini bergeser ke sebelah kanan, berarti endapan akan melarut. Apabila bergeser ke sebelah kiri, maka ion-ion itu akan mengendap membentuk endapan. AgCl merupakan senyawa ionik. Kita ketahui bahwa semua senyawa ionik, ya, ini terdisosiasi sempurna, ya, walaupun itu senyawa yang sukar larut. Sehingga kita kenal bahwa senyawa ionik itu sebagian besar adalah bersifat elektrolit kuat. Dalam kesetimbangan ini terdapat konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan itu adalah konstanta solubility product atau KSP, yaitu konstanta hasil kali kelarutan. Untuk AgCl ini persamaan atau konstanta solubility productnya adalah sama dengan konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, di mana konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl- itu adalah hasil kali ion atau yang disingkat dengan Q. Nah, ini akan menentukan besar daripada hasil kali ion ini akan menentukan apakah suatu endapan itu terbentuk atau belum terbentuk. Nah, kita akan masuk kepada persamaan KSP. Di sini Anda diminta untuk menuliskan kesetimbangan kelarutan dari MgF2. MgF2. Di sini kita tuliskan MgF2 dalam keadaan padat, ya, solid. Nanti berada kesetimbangan dengan Mg2+ dan F-, ya, F-. Di sini ada dua
dua atom F ya, sehingga seharusnya di situ adalah Mg2 plus ditambah 2 F min, itu kurang, terdapat kekurangan ya. Jadi seharusnya Mg2 plus ditambah 2 F min, maka KSP-nya adalah konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi F min kuadrat ya. Konsentrasi Mg2 plus dikali dengan konsentrasi F min kuadrat. Kemudian untuk Ag2CO3, untuk kesetimbangan kelarutannya adalah 2Ag plus ditambah dengan CO3 2 min, maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 2 atau Ag plus kuadrat dikali dengan konsentrasi CO3 2 min. Selanjutnya kalsium fosfat ya, itu berada dalam keseimbangan dengan 3 Ca2 plus dan 2 PO4 3 min. Dengan demikian KSP-nya adalah Ca2 plus pangkat 3 dikali dengan PO4 3 min pangkat 2. Demikian. Kemudian hubungan antara hasil kali ion Q dengan KSP ini akan menentukan golongan atau keadaan larutan, apakah itu unsaturated atau tidak jenuh, kemudian jenuh atau lewat jenuh. Ya. Apabila besarnya Q itu kurang daripada KSP, maka disebut dengan larutan yang tidak jenuh atau unsaturated solution. Contohnya, misal untuk KSP AgCl adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Jika hasil kali konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min ini kurang daripada 1,6 dikali 10 pangkat min 10, maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan yang tidak jenuh. Apabila Q itu sama dengan KSP, ini disebut larutan yang jenuh. Ya. Kemudian bila Q lebih besar dari KSP, maka disebut dengan larutan lewat jenuh. Jadi AgCl akan mengendap apabila hasil kali ion-ionnya melampaui nilai KSP-nya. Selanjutnya mengenai solubility dan molar solubility, yaitu kelarutan dan kelarutan molar. Kelarutan adalah banyaknya gram solut dalam 1 liter larutan jenuh, atau banyaknya gram solut ya, sehingga larutan mencapai keadaan jenuh. Keadaan jenuh yaitu keadaan di mana solut ini tidak lagi melarut dalam 1 liter. Satuannya adalah gram per liter, sedangkan molar solubility atau kelarutan molar itu banyaknya mol solut ya, zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Dengan demikian satuannya adalah molar, mol per liter. Sekarang kita akan melihat hubungan antara kelarutan dengan KSP. Misalkan dalam soal Anda diminta untuk menghitung KSP dari AgSO4, Ag2SO4. Jika diketahui kelarutan molar dari perak sulfat adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 2 molar. Perak sulfat Ag2SO4. Ini kita tuliskan persamaan kelarutannya, yaitu Ag2SO4 berada dalam kesetimbangan dengan 2Ag plus dan SO4 2 min, di mana 1 mol perak sulfat menghasilkan 2 mol Ag plus dan 1 mol SO4 2 min. Ya, ini berdasarkan stokiometrinya. Sehingga apabila 1,5 kali 10 pangkat min 2 mol perak sulfat dilarutkan dalam 1 liter larutan, maka konsentrasi Ag plus dan SO4 2 min dapat kita tentukan. Ya.
Jadi 1 mol perak sulfat menghasilkan 2 mol Ag+, sehingga konsentrasi Ag+ adalah 2 kali 1,5 kali 10 pangkat min 2 mol. Atau 3 kali 10 pangkat min 2 mol. Sedangkan sulfat itu sama dengan mol Ag2SO4, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 2 mol. Sekarang kita dapat menghitung besarnya KSP. Ya. Kita masukkan nilai konsentrasi Ag+ dan SO4 2- ke dalam persamaan KSP. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali 1,5 kali 10 pangkat min 2, maka dihasilkan 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Ini adalah KSP dari Ag2SO4. Ya, jadi kita dapat melihat hubungan antara kelarutan dengan KSP. Kita dapat menghitung nilai KSP suatu senyawa dari besarnya kelarutan molar. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah berapa KSP dari kalsium sulfat jika diketahui kelarutannya adalah 0,67 gram per liter. Ini berbeda sedikit dengan soal sebelumnya. Kalau dalam soal sebelumnya itu yang diketahui adalah kelarutan molar. Di sini kelarutan dalam satuan gram per liter. Oleh karena itu kita terlebih dahulu harus merubah gram ke dalam mol. Kita rubah dari satuan 0,67 gram kalsium sulfat CaSO4 per 1 liter larutan. Ini adalah kelarutan dari kalsium sulfat. Kemudian untuk merubahnya menjadi kelarutan molar, kita hanya mengalihkan ya, atau membagi dengan MR dari kalsium sulfat. Dalam hal ini, apabila kita menggunakan metode faktor label, ya, ini kita kalikan, karena gram CaSO4 itu akan kita hilangkan, maka kita letakkan gram CaSO4 itu di bawah dalam faktor pengalinya, sehingga ini bisa dihilangkan, ya. Sehingga satuannya nanti adalah molar CaSO4 atau mol per liter. Ya, kita tinggal mengalihkan, berarti 0,67 dibagi 136,2 kita dapatkan 4,9 dikali 10 pangkat min 3 molar. Ini adalah kelarutan molar dari kalsium sulfat. Setelah kelarutan molar kita peroleh, maka langkah berikutnya ini sama dengan soal sebelumnya. Kita tinggal memasukkan nilai konsentrasi Ca2+ dan sulfat ke dalam KSP. Ca2+ itu 4,9 kali 10 pangkat min 3. Begitu juga SO4 2- adalah 4,9 kali 10 pangkat min 3. Maka KSP-nya sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk menghitung KSP dari nilai kelarutan suatu senyawa, terlebih dahulu kita merubah kelarutan itu menjadi kelarutan molar terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan KSP-nya. Soal yang berikutnya, ini kebalikan dari soal yang tadi. Kita diminta untuk menghitung kelarutan tembaga hidroksida CuOH2 kali apabila diketahui KSP-nya. KSP-nya 2,2 kali 10 pangkat min 20. Kita diminta untuk menghitung kelarutan dalam gram per liter. Sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, kita membuat satu pengandaian atau kita menganggap apabila S adalah kelarutan dari CuOH2 kali, maka apabila ini kita bisa tuliskan persamaan seperti ini, ya. Pada awal
pada awal reaksi, itu sebelum reaksi, maka tidak terdapat Cu2+ dan tidak terdapat OH-. Kemudian ketika terjadi peristiwa melarut, ya, maka berkurang CuOH2 kali sebanyak S mol, ya, maka dihasilkan Cu2+ sebanyak S mol dan OH- sebanyak 2 S mol. Ini dilihat dari stokiometrinya. Jadi 1 mol CuOH 2 kali menghasilkan 1 mol Cu2+ dan 2 mol OH-. Maka pada keadaan setimbang, ya, ini akan terdapat sebanyak S mol Cu2+ dan 2 S mol OH-. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan KSP, ya, KSP CuOH 2 kali adalah hasil kali antara Cu2+ dikali 2 OH- kuadrat. Ya, kita masukkan KSP dari CuOH 2 kali itu adalah Cu2+. Konsentrasi CO2+ dikali konsentrasi OH- kuadrat, ya, bukan 2 OH- itu. Ada kesalahan. Jadi Cu2+ dikali OH- kuadrat, ya. Nah, sekarang kita masukkan Cu2+ itu S, kemudian OH- itu 2S, kita kuadratkan berarti menjadi 4S kuadrat. S dikali 4S kuadrat adalah 4S pangkat 3. Jadi KSP CuOH 2 kali sama dengan 4S pangkat 3. Maka kita bisa menghitung berapa besarnya S. Jadi S pangkat 3 sama dengan KSP CuOH 2 kali dibagi 4. Maka kelarutan CuOH 2 kali adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 2 per 4. Kemudian di akar pangkat 3 kita akan dapatkan 1,8 kali 10 pangkat min 7 molar. Jadi ini adalah kelarutan molar CuOH 2 kali. Karena pertanyaannya adalah kelarutan dalam gram per liter, maka kita harus merubah dari mol menjadi gram, ya, yaitu dengan mengalihkan dengan MR dari CuOH 2 kali. MR CuOH 2 kali adalah 97,57. Ya. Ini kita buat seperti ini persamaannya, sehingga di sini mol CuOH 2 kali akan saling meniadakan, ya, sehingga kita peroleh satuannya adalah gram CuOH 2 kali per 1 liter larutan. Ya, hasilnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 gram per liter. Ini adalah kelarutan CuOH 2 kali dalam satuan gram per liter.